Ini adalah 4 tips di bulan puasa supaya kita para pria bisa menjaga kesehatan ereksi penis. Saya akan membagikan hal-hal yang sering terlupakan padahal merupakan hal yang cukup penting untuk menjaga kesehatan reproduksi pria. Hati-hati kalau kita tidak menjaga hal ini, bukan tidak mungkin bisa menyebabkan kita para pria mudah terkena impoten ke depannya. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berpuasa sebetulnya adalah kegiatan yang sangat memiliki manfaat kesehatan, khususnya bagi para pria ya, karena ketika kita berpuasa kita menjaga makanan yang masuk. Tetapi jangan salah, kalau misalnya nih kita masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan buruk di bulan puasa ini, bukan nggak mungkin ini justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan kita. Sayang aja kan kalau misalnya puasa itu sebetulnya bisa membawa kesehatan, tetapi kita tidak menggunakannya dengan baik. Oke, langsung saja kita akan membahas 4 tips untuk menjaga kesehatan penis di bulan puasa. Yang pertama, itu adalah perhatikan menu makanan saat sahur dan berbuka. Salah satu kesalahan yang sering saya temui adalah ketika bulan puasa ini kita menjadi malas makan makanan yang bergizi. Bawaannya karena sahur itu capek, ngantuk, akhirnya kita memilih makanan yang siap saji, ultra processed food, makanan kaleng, hingga frozen food. Padahal makanan-makanan tersebut sebetulnya kandungan gizinya itu kurang baik, seringkali terlalu tinggi dengan garam ataupun bahan pengawet lainnya. Hal ini kalau kita terus pertahankan selama 30 hari penuh makanannya kurang baik, maka yang terjadi adalah kesehatan tubuh kita, khususnya fungsi penis, menjadi tidak optimal. Makanya sangat penting ya, kita harus menjaga apa yang kita konsumsi saat sahur dan berbuka. Terus lagi ya, biasanya kita itu suka balas dendam. Ketika sedang berpuasa lapar, berbuka puasanya langsung tuh membantah semua makanan yang ada, makanan yang enak langsung dimakan. Saran saya tetap kita harus menjaga ya porsi makanan yang masuk. Usahakan saat berbuka jangan juga kita malah makannya sembarangan, tinggi gula, tinggi dengan kolesterol, karena kandungan gula dan kolesterol ini merupakan hal yang kurang baik bagi tubuh kita kalau jumlahnya terlalu banyak. Terlebih kalau berbukanya kita suka nyemil yang macem-macem manis-manis dan yang gorengan-gorengan. Adapun makanan yang harus diperbanyak saat sahur dan berbuka itu adalah kandungan proteinnya. Kita bisa dapetin ya itu dari daging-daging segar. Boleh mungkin kita konsumsi daging ikan, daging ayam, telur, seafood, kemudian juga daging sapi. Perbanyak makanan-makanan tersebut, terutama yang segar, itu akan sangat memiliki manfaat baik untuk kesehatan penis kita. Karena ketika kita makan daging segar, dia akan membantu untuk meningkatkan kadar hormon testosteron di tubuh. Selain itu juga ya, ada beberapa makanan di bulan puasa ini yang cukup populer dan dia memiliki manfaat baik untuk kesehatan penis. Salah satunya adalah kurma. Jadi kurma ini merupakan buah yang ajaib karena dia memiliki kandungan antioksidan yang memiliki dampak baik untuk tubuh kita. Makanya pada pria-pria terutama yang sedang menjalani program hamil, ingin spermanya bagus, salah satu buah yang saya anjurkan itu adalah dia mengkonsumsi kurma. Di samping kurma juga boleh loh kalian konsumsi kacang-kacangan. Salah satunya ada yang namanya kacang pistachio. Kacang pistachio ini sering disebut dengan kacang Arab ya. Jadi ada penelitian menunjukkan kalau kita sering konsumsi kacang pistachio ini, dia juga akan membantu menjaga kesehatan penis kita. Selain itu juga harus perhatikan apa yang kita minum ya. Saran saya tetap cukupi kebutuhan air tubuh kita. Tetapi yang diminum adalah air putih. Jangan juga kita kebanyakan saat berbuka malah konsumsinya sirup, kemudian yang manis-manis. Karena tadi gulanya sudah pasti tinggi sekali. Lebih baik kita konsumsi dulu air putih. Kalaupun kita mau konsumsi es kelapa, tentu itu tidak ada masalah. Tetapi saran saya, kelapa yang paling baik adalah kelapa yang polos. Jadi jangan juga dicampur dengan gula, sirup, ataupun susu kental manis. Karena campuran-campuran inilah yang justru dapat meningkatkan kadar gulanya dan akan berimbas buruk di tubuh kita. Ujung-ujungnya, kalau kita tidak menjaga apa yang kita makan dan minum, maka yang terjadi adalah berat badan kita akan semakin gemuk. Padahal kegemukan inilah yang merupakan musuh besar bagi kesehatan penis kita. Jadi usahakan ya, bulan puasa ini bagi yang gemuk bisa menurunkan berat badannya. Oke, lanjut lagi ya ke tips yang kedua, yaitu adalah atur waktu untuk berolahraga. Banyak orang ya ketika bulan puasa karena tidak makan, tidak minum, akhirnya apa? Dia mager, lebih banyak tidur-tiduran gitu aja di rumah. Kalau dulu sebelum bulan puasa dia rajin tuh olahraga, tetapi di bulan ini justru dia menjadi jarang karena banyak yang nganggap ya, aduh kalau olahraga di bulan puasa nanti malah kekurangan cairan atau malah nanti nggak sehat. Terus ada juga ya yang bilang, aduh kalau aku olahraga malam nanti malah nggak sehat tuh untuk kesehatan, katanya nggak baik. Nah, hal ini merupakan hal yang keliru ya. Pada prinsipnya olahraga ini memiliki manfaat baik untuk kesehatan tubuh kita.
kita, khususnya fungsi penis dan ereksi. Saran saya, olahraga itu tetap harus dilakukan. Kita boleh rutin melakukan aerobik seperti kita berlari, kemudian tambah lagi dengan olahraga kekuatan, idealnya sebanyak 2 kali seminggu. Pertanyaannya sekarang adalah, kapan waktu olahraga terbaik supaya kesehatan penis kita itu menjadi terjaga? Jawabannya adalah sesuaikan dengan beban olahraganya. Misalnya kalian mau olahraga setelah sahur, ini merupakan salah satu waktu yang tepat karena kita baru mengisi tubuh kita dengan asupan makanan. Tetapi saran saya, karena setelah sahur ini kita akan berpuasa dalam jangka waktu lama, sebaiknya jangan juga yang terlalu berat. Karena kalau kita udah terlalu haus dan gak bisa minum, malah ini akan menyiksa kita selama sehari penuh. Adapun kalau misalnya kalian mau berolahraganya di siang hari, sama pada prinsipnya jangan yang terlalu berat juga atau bahkan yang mengeluarkan cairan begitu banyak. Kalau kita mau berolahraga yang cukup capek, saran saya adalah di sore hari menjelang berbuka. Jadi bisa tuh misalnya 10-15 menit sebelum berbuka puasa kita lari-lari dulu atau mungkin olahraga kekuatan. Ketika kita melakukan ini, harapannya saat berbuka puasa kita bisa langsung minum dan mengganti cairan yang sudah keluar. Atau ini ya yang sering saya lakukan, saya itu selalu olahraganya di bulan puasa adalah di malam hari. Nah ini sering ya banyak kekhawatiran, dok emang kalau olahraga di malam hari sehat ya, katanya berbahaya. Nah kita harus perhatikan ya, saran saya kalau kita mau berolahraga malam hari jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Saya biasanya berolahraga antara jam 7 dan jam 8 malam. Nanti tidurnya mungkin kisaran jam 12 atau jam 1. Jadi memberikan jeda waktu yang cukup lama antara setelah selesai berolahraga dengan istirahat. Bahkan ketika berolahraga malam yang terjadi adalah kita akan mengalami tidur yang jauh lebih nyenyak dibandingkan sebelumnya. Karena kita ngerasa tubuhnya lebih enak aja. Coba deh kalau nggak percaya kalian buktikan sendiri. Baik, sekarang ke tips yang ketiga, yaitu adalah atur waktu untuk berhubungan seksual. Di bulan puasa ini ya, karena ritme tubuh kita sudah pasti berbeda dengan bulan biasanya, maka perlu penyesuaian juga. Jangan sampai ya kita memaksakan berhubungan seksual di saat tubuh kita merasa kurang fit dan kurang nyaman. Kalau kita paksakan, yang terjadi justru adalah fungsi ereksinya menjadi tidak begitu optimal. Makanya saran saya di bulan puasa ini, kalau kalian mau berhubungan seksual, cari waktu yang ternyaman untuk kalian. Misalnya, kalau kalian pagi hari itu tipikal orang yang masih ngantuk, capek, ya jangan juga dipaksain berhubungan seksualnya sebelum sahur. Karena kalau kita paksakan yang terjadi adalah kita kurang mood. Boleh kita pindah waktunya mungkin di malam hari. Karena di malam hari kita memiliki waktu yang lebih panjang dan kita lebih enak juga nyaman. Pada prinsipnya komunikasikan juga ya dengan pasangan. Kira-kira waktu hubungan seksual di bulan puasanya nih yang nyaman dan tidak mengganggu keseharian di jam berapa nih. Kalau kalian udah sepakat dengan jam tersebut, maka ini sangat penting untuk kita melakukannya. Karena dengan kita melakukan pada jam yang kita nyaman, dia akan membantu mengoptimalkan fungsi seksual pria. Selain itu juga ya, saran saya, kalau kita mau berhubungan seksual, jangan juga dalam keadaan perut yang terlalu kenyang. Misalnya habis buka puasa, kita makannya banyak banget ya. Habis itu kita mau berhubungan seksual. Tapi kadang perut ini masih terlalu penuh, kita merasa nggak nyaman dan kembung sehingga akhirnya fungsi seksual tidak membaik. Kalau kita mau berhubungan seksual, usahakan makannya jangan terlalu banyak porsinya dan berikan waktu yang cukup untuk membuat tubuh kita nyaman saat berhubungan seksual. Biasanya sih ya kalau kita berhubungan seksual mungkin kisaran jam 9-10 malam itu merupakan salah satu jam terbaik untuk berhubungan seksual karena tubuh kita udah selesai memproses makanan dan biasanya waktunya cukup lowong. Ditambah lagi ya, setelah berhubungan seksual biasanya kita jadi ngantuk dan akhirnya tertidur. Alhasil ketika kita tidur dan terbangun untuk sahur, kita ngerasa lebih segar dan kita akhirnya bisa bersiap-siap dengan penuh semangat. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan sangat membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada edukasi kesehatan seksual di video selanjutnya. Ini sekarang adalah tips yang terakhir. Jangan lupa mengecek kesehatan kita dengan melakukan medical check up. Saya paham ya, mungkin di bulan puasa ini sebagian besar dari kita itu memiliki waktu yang lebih longgar dari biasanya karena beban kerjanya tidak begitu banyak. Nah, saran saya di waktu yang longgar ini, kenapa kita tidak menggunakannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan? Boleh kita dengan mengecek darah kita, tekanan darah, dan fungsi tubuh kita yang lainnya. Saran saya ya, pertimbangkan untuk cek kadar kolesterol, gula darah, HbA1c, asam urat, juga tekanan darah. Tambahan lagi juga boleh kita mengecek yang namanya adalah kadar hormon testosteron. Karena terkadang ya kita tidak menyadari sebetulnya di tubuh kita ini sudah ada penyakit dan seringkali kita menyepelekan penyakit tersebut. Alhasil inilah yang kemudian bisa mengganggu fungsi seksual kita. Salah satu penyakit yang paling banyak saya temui bisa mengakibatkan gangguan ereksi berat itu adalah penyakit diabetes alias gula darah tinggi. Makanya saran saya kalau kita memiliki penyakit diabetes segera kontrol gula darah karena itu akan sangat berimbas baik untuk fungsi
ereksi kesehatan penis kita. Kalaupun memang di tubuh kita ini ditemukan ada penyakit yang bermasalah seperti faktor gula, kolesterol, dan asam urat, maka saran saya adalah untuk tetap rutin konsumsi obat. Jangan juga di bulan puasa kita malah malas konsumsi obat karena khawatir segala macam. Padahal di bulan puasa ini obat tetap harus diminum, hanya saja kita sesuaikan dengan jam saat kita sedang tidak berpuasa. Dengan kita konsumsi obat yang rutin, dia akan menjaga kesehatan tubuh kita menjadi lebih baik dan ereksi penis lebih sehat. Namun kalau misalnya ya kalian udah ngelakuin itu semua tetapi kok fungsi ereksi malah makin turun di bulan puasa ini, saran saya harus berhati-hati. Bisa jadi ada penanda masalah penyakit di tubuh kita yang membutuhkan penanganan. Coba kalian lakukan pola hidup, namun kalau tidak kunjung membaik, bisa periksakan diri ke dokter andrologi terdekat untuk mendapatkan pemberian pengobatan yang sesuai dengan penyakit di tubuh kita. Adapun terkait apa aja nih pilihan terapi impoten, di sini saya sudah pernah ya membuat video yang membahas hal tersebut. Buat kalian yang ingin menyaksikan, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.